Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa mithalu nadri dha'ifi ila husuli dawi asy-syamsi akibat tulu'i syamsi misalun namlati law khuliqa laha aqlun wa kanat ala sathi qirtasin wa hiya tanduru ila sawadil khatti yatajaddadu fata'taqidu annahu fi'lul qalam. Wa misalu nadri dha'ifi, dan adapun perumpamaan dari penglihatan orang yang lemah ila husuli dawi syamsi, terhadap hasil dari terangnya matahari, akibatul syamsi, itu karena akibat dari munculnya matahari. Jadi kata Imam Ghazali ini cara pandang di dalam menilai, dalam meyakini sebuah kejadian antara orang-orang yang mempunyai ilmu yang dalam dengan orang-orang yang dhaif. Dhaif yang dimaksud di sini ini adalah orang yang dhaif atau lemah ke dalam keimanan, yang di dalam keimanan. Itu perumpamannya contohnya seperti penilaian terhadap terangnya matahari. Di terangnya matahari ini, kalau orang yang lemah iman pasti mengatakan, kenapa matahari itu bersinar, kenapa siang itu terang? Karena matahari muncul. Itu jawaban orang yang lemah iman. Karena orang yang punya keluasan ilmu, orang yang alim, orang yang ilmunya tinggi, dia tidak meyakini hanya sampai di situ. Kenapa? Siang itu terang karena munculnya matahari. Terus yang membuat matahari terang itu siapa? Yang menciptakan matahari itu siapa? Yaitu Allah. Tidak sampai di situ. Misalun namlati, contoh kedua itu seperti contohnya semut. Lau khuliqa laha aqlun, apabila diciptakan laha bagi Allah, bagi semut, aqlun apa akal, wa kanat ala sathi qirtasin, dan ada apa namlah, tahu semut itu berada di tengah, di atas kertas, wahia, dan dia namlah, dan adapun dia namlah atau semut, tanduru ila sawadil khatti, dia akan melihat terhadap garis hitam, yatajaddadu, yang bisa baru, fata'taqidu, maka akan meyakini apa namlah, annahu, sesungguhnya, sawadul khatti, garis hitam tadi, fi'lul qalami, itu adalah karena sebab perbuatan pulpen. Wala yataraqqa, dan tidak akan meningkat, nadruha, apa penglihatan namlah, ila musyahadatil isba'i, terhadap penglihatan kepada jari-jari. Maksudnya begini, orang yang lemah iman itu di dalam menilai sebuah kejadian itu, perumpamaannya lagi yang kedua itu seperti ketika dia menilai perumpamaan semut. Ini semut nih, semut ada di atas kertas. Seandainya semut itu dikasih akal, semut ini akan berpikir. Ketika ada di sini nih, di atas kertas ini, dia akan melihat di atas kertas ini. Ternyata ada garis. Maka pikiran semut itu, dia berpikir bahwa garis hitam yang ada di buku ini itu adalah karena pulpen ini, karena perbuatan pulpen. Wala yataraqqa, dia tidak akan meningkat pemikirannya, itu keyakinannya sampai di situ saja. Oh, garis hitam itu pasti karena pulpen. Padahal di atas pulpennya ada apa? Ini ada tangan nih, jari-jari. Yang menyebabkan pulpen itu bergerak apa? Jari ini. Berarti naik dia ke atas lagi. Kalau kita manusia yang pintar itu pasti berpikirnya tidak sampai pada pulpennya ini.
Tapi kalau orang lemah sampai di situ saja. Contoh apa? Kalau kita sering kejadian di masyarakat yang membuat perbuatan kita itu menyalahi dengan aturan agama yang sebenarnya. Contoh kayak kalau ada kadang gerhana matahari, gerhana bulan, matahari, kalau malam gerhana bulan, dulu kan sering kejadian, oh cepat, mau sepanduk agentung mulai lanceng. Kalau ada gerhana bulan, kandang bebeknya, kandang sapinya, kandang kambingnya dibangunkan, bangun. Itu apa artinya? Itu mereka seolah-olah meyakini gerhana bulannya itu yang mereka yakini, bukan orang yang membuat bulan itu menjadi gerhana, bukan kepada zat yang telah menciptakan bulannya. Itu perbuatan tidak benar. Ada orang hamil lagi dalam keadaan gerhana matahari, kemudian disuruh bersedekah dan sebagainya. Itu budaya-budaya, keyakinan-keyakinan yang muncul di masyarakat itu yang tidak lepas itu dari ilmu nujum ini, ilmu ramalan-ramalan yang sesungguhnya itu tidak benar. Ini yang menyebabkan termasuk salah satu kenapa ilmu nujum itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah ngaji ihya ini jangan percaya-percaya lagi semacam ini. Sama dengan semut perumpamaan ini sampai di situ. Summa minha ilal yadi, kemudian minha dari penglihatan namlah itu tidak sampai dia kepada ilal yad. Jadi pulpen itu yang memegang membuat dia bisa nulis itu jari tangan. Terus di atas jari-jari tangan itu ada tangan maksudnya. Terus naik dia tarokko naik. Summa minha ilal iradatil mutaharrikati lil yadi. Summa kemudian minha dari musyahadatil isba' ini ilal iradati terhadap satu kehendak al mutaharrikati yang bergerak atau yang digerakkan lil yadi terhadap tangan. Allah yang berkehendak menggerakkan ke tangan. Tak mungkin ada tulisan meskipun jari-jarimu berniat untuk bergerak. Jari-jari juga tidak bisa apa-apa kalau tangannya Allah tidak berkehendak untuk menggerakkan kepada tanganmu. Artinya kejadian apapun yang terjadi itu di atasnya itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya. Cuma kemudian minha dari al-iradati al-mutaharrikati lil yad ilal katibil qadiri terhadap orang yang mampu untuk menulis. Jadi Allah kemudian memberilah kemampuan kepada orang yang menulis al-muridi dan berkeinginan, diberi keinginan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa nulis sekalipun Allah tak memunculkan rasa ingin untuk menulis, mana bisa. Summa minhu ila khaliqil yadi, kemudian dari itu ila khaliqil yadi terhadap orang yang menciptakan tangan, wal qudrati dan yang berkuasa, wal iradati dan yang berkehendak. Jadi puncaknya di sini, jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, ada orang hamil punya anak. Orang yang lemah iman itu pasti berpikirannya, kenapa dia itu bisa hamil? Olah nanti laki karena punya suami. Pikiran mereka sampai di situ saja. Padahal emang kalau tak punya suami tak bisa hamil. Punya suami sekalipun, kalau Allah tak mau berkehendak dia untuk hamil, kira-kira hamil apa tidak? Tidak. Banyak orang punya suami tapi tak ada yang tak punya suami, tapi karena Allah berkehendak kemudian hamil. Siapa? Siti Maryam. Makanya sekarang banyak
yang jadi Siti Maryam sekarang. Fa'aktsaru nadril khalqi, maka yang lebih banyak pandangan makhluk itu maksurun, itu terputus alal asbabi al-qaribati as-safilati, itu terputus atau terbatas kepada sebab-sebab al-qaribati yang dekat, as-safilati serta yang di bawah. Contoh di depan tadi, semut tadi. Jadi yang dilihat dia itu cuma garisnya yang di bawah itu ya. Di atasnya pulpen ini nih, pulpen yang bergerak. Semut kan tak bisa melihat nih. Apa yang lurus di dia gitu ya. Padahal di atasnya ada jari, ada tangan. Di pandangan orang bodoh seperti itulah tentang sesuatu itu. Allah itu kemudian tersingkir, kemudian pikiran dia itu kepada benda itu. Maktu'un anit tarokki, terputus anit tarokki dari peningkatan ila musabbabil asbab, terhadap yang menyebabkan sebab-sebab. Hadza ahadun, ini adalah salah satu asbabin nahyi, sebab-sebab terlarangnya anim nujumi, dari ilmu nujum atau ilmu ramalan. Kenapa ramalan itu dilarang? Dan ilmu nujum ini, kalau memang dia itu tidak ada kemampuan untuk menguasai itu yang kemudian akan menambah keimanan terhadap dia, bagus jangan ilmu nujum, ilmu ramalan-ramalan itu. Kenapa? Untuk menghindari kesesatan yang terjadi terhadap diri seseorang. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utfi biha arwal wabail hatima al-mustafa ya latifan lam tazal qultu bina bima nazal innaka latifun lam tazal qultu bina wal muslim بالمصطفى والمرسلين والأنبياء أجمعين وآلهم والتابعين بعد السحاب المتقين لخمسة أطفي بها أرى الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتحة